Saya kebayang bagaimana yang menjadi orang tuanya. Seorang penyadap, hanya dikasih uang 30.000. Ya, dianya, anaknya itu penggembala domba. Sehari-hari mencari rumput. Coba. Nah, akibat racun yang disampaikan oleh Novel Bakmumin, Refli Harun, dan kawan-kawannya, nah ini menghasilkan tangisan orang tua. Anda bakal dijustifikasi oleh masyarakat lingkungan sekitar sebagai orang yang juga kemudian kurang ajar. Orang tua juga kemudian pada akhirnya nanggung malu. Andanya di penjara. Coba, apa untungnya gitu loh? Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Cuma ketika Anda melakukan hal tersebut hanya mengeluarkan emosi semata untuk penyesalan sekian tahun ke depan. Mikir dong. Yuk kita sadar sama-sama dong. Yuk kita sadar sama-sama yuk. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ya yang dalilnya itu diambil dari orang-orang yang akan menjerumuskan kita, apalagi sampai ke dalam sel penjara. Karena yang akan merasakan kita, karena yang akan mengeluarkan air mata itu orang tua kita. Karena yang akan malu itu adalah saudara-saudara kita. Karena yang akan malu itu adalah pesantren tempat kita pernah tinggal di sana, guru-guru kita. Coba mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menyedihkan sekali mendengar cerita Abdul Latif. Ternyata dia seorang penggembala domba, seorang duda, dan sekarang orang tuanya menangis sudah hampir 1 minggu karena anaknya belum juga ditemukan. Dan anaknya lagi menjadi buronan polisi tentunya. Siapa yang akan bertanggung jawab di sini? Refli Harun akan bertanggung jawab nggak? Yang dia mengatakan bahwa kemudian ini bentuk kekecewaan masyarakat kepada pemerintah. Karena belum juga kemudian menangkap Ade Armando yang selalu melakukan provokasi di media sosial. Street justice, pengadilan jalanan. Refli Harun seolah membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memukul Bung Ade Armando. Karena itu satu kali lagi street justice, pengadilan jalanan. Katanya. Sebetulnya pertanyaan saya simpel sekali. Ketika Refli Harun mengatakan itu, pengadilan jalanan dibolehkan nggak di Indonesia? Disahkan nggak di Indonesia? Dibolehkan nggak? Kan enggak tentunya. Kalau dibolehkan masa iya kemudian orang-orang yang melakukan hal tersebut sekarang dijebloskan ke dalam penjara? Kan nggak dibolehkan. Oke, Anda melakukan street justice, melakukan pengadilan jalanan. Nanti Anda yang melakukan pengadilan jalanan akan diadili di dalam sel, dikurung. Kemudian siapa yang menangis di sini? Siapa kemudian yang rugi di sini? Refli Harun mengatakan hal tersebut. Saya yakin kalau itu terjadi kepada anaknya, dia juga akan mungkin nangis sebagai orang tuanya melihat anaknya kemudian mendekam di dalam penjara. Karena orang lain yang kenanya, maka dia hanya bisa berbicara. Maka ini satu kali lagi yang saya katakan, ini yang sangat berbahaya. Orang melakukan sesuatu itu kan harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Ya mungkin orang lain melakukan hal tersebut karena salah satunya referensinya dari Refli Harun. Dalilnya dari Refli Harun. Maka seharusnya kalau Anda, Refli Harun nih, mengatakan bahwa ini bentuk street justice, pengadilan jalanan masyarakat kepada Ade Armando, kemudian sekarang orang-orang yang melakukan pengadilan jalanan tersebut sudah satu persatu ditangkap, berani ke Refli Harun menggantikan? Orang lain yang kemudian masuk dalam penjara keluar semua, Refli Harun yang menggantikan untuk mendekam di dalam sel.
Karena dia seolah membenarkan street justice, pengadilan jalanan. Berani gak menggantikan posisi mereka? Yang kasihan orang tuanya yang nangis-nangis tuh. Entenya yang enak saja ngomong. Novel Makmumin pun sama, berkuar-kuar bahwa ini bentuk iya, sok gantikan oleh Novel Makmumin tuh yang sekarang sudah mendekam dalam penjara. Berani gak? Gantikan tuh oleh si Refli Harun. Coba kita jadi masyarakat itu yang berpikir sedikit gitu loh. Jangan sampai kita hanya menjadi korban dari orang-orang yang sebetulnya juga tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang selalu mereka itu ucapkan. Hanya memprovokasi, hanya memantik saja orang lain yang melakukan, orang lain yang kena, orang lain yang dipenjara. Dianya yang terus ngomong, nggak kena apa-apa. Orang tua ente yang pada akhirnya menangis, saudara-saudara ente yang pada akhirnya kena malu kan? Coba mikir. Jangan kita menjadi selalu diperbudak oleh orang-orang yang mengeluarkan statement dalil pembenaran terhadap kebiadaban. Karena satu kali lagi, orang tua yang akan nanggung malu. Bukan si Refli Harun yang nanggung malu, bukan. Bukan Novel Makmumin yang menanggung malu, itu bukan. Bukan orang tua kalian yang nanggung malu kok. Saudara-saudara ente kan yang nanggung malu kok. Refli Harun yang ngomong enak aja. Coba mikir. Saya kasihan ini Abdul Latif, seorang penggembala domba. Tidak pernah masuk ke perguruan tinggi. Sekolahnya hanya lulusan SD. Karena pernah pondok pesantren, saya lupa lagi pesantrennya di mana. Duda lagi. Sampai berani melakukan hal itu kepada Bung Ade Armando. Oke, saya baca beritanya. Saya sih kasihan kepada ibunya, itu aja. Kasihan kepada ibunya. Kasihan kepada keluarganya yang terus-menerus menangis. Cari anaknya yang hilang, yang sekarang lagi buronan. Kalaupun sudah ketemu langsung masuk dalam sel penjara. Bayangkan sekarang mau bulan puasa, nanti lebaran kebakalan bisa kumpul. Coba, siapa yang malu bos? Siapa yang malu? Mikir dong, mikirlah. Ayolah kita sadar sama-sama lah. Jangan sampai kita menjadi terus diperbudak oleh orang-orang yang bernarasi, oleh orang-orang yang selalu mengeluarkan narasi atau dalil kebiadaban. Janganlah. Kalaupun Refli Harun mengeluarkan dalil tentang street justice, berani nggak dia yang melakukannya? Jangan masyarakat kecil yang melakukannya. Kasihan. Kasihan orang tuanya. Biarkan Refli Harun yang melakukan itu. Silakan Refli Harun lakukan pengadilan jalanan kepada orang-orang yang dipandangnya tidak adil, tidak dihukum, padahal melakukan kesalahan oleh negara. Silakan, biarkan Refli Harun yang melakukan di situ. Jangan masyarakat biasa, jangan masyarakat awam, jangan. Kasihan. Biarkan Novel Makmumin yang melakukan itu, menghantam siapapun itu yang menurutnya tidak adil, tidak diadili, padahal melakukan kesalahan oleh pemerintah. Biarkan mereka-mereka yang berkuar-kuar yang melakukan hal tersebut. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kasihan, kasihan, serius kasihan. Nggak ada kebanggaan melakukan sesuatu yang biadab. Itu nggak ada kebanggaannya. Apa bangganya memukul Bung Ade Armando? Apa? Nggak ada bangga-bangganya. Anda bakal dijustifikasi oleh masyarakat lingkungan sekitar sebagai orang yang juga kemudian kurang ajar. Orang tua juga kemudian pada akhirnya nanggung malu. Andanya di penjara. Coba, apa untungnya gitu loh? Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Cuma ketika Anda melakukan hal tersebut hanya mengeluarkan emosi semata untuk penyesalan sekian tahun ke depan. Mikir dong. Oke, kita baca nih beritanya. Jadi dari Tribun Kalteng ya. Penggembala domba pengeroyok Ade Armando ke Jakarta cuma bawa uang 30.000
ibunya nangis tiap hari. Kasihan betul nih. Polisi menyatakan Abdul Latif sebagai salah satu tersangka pengeroyok dosen UI Jakarta, Ade Armando, pada demo 11 April. Hingga kini keberadaan Abdul Latif, warga Tegal Bulut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak diketahui. Menghilangnya Abdul Latif yang kesehariannya adalah pengembala domba itu membuat ibundanya terus menangis. Abdul Latif terekam kamera ikut mengeroyok Ade Armando di depan gedung DPR RI saat demo 11 April. Setelah wajahnya terekam dalam insiden tersebut, foto diri dan alamat Abdul Latif viral. Polda Metro Jaya pun membenarkan poster yang menampilkan wajah para terduga pelaku. Kapolsek Tegal Bulut AKP Denny Miharja mengatakan, hingga saat ini Abdul Latif sulit dihubungi baik oleh keluarga ataupun kepolisian untuk mengetahui keberadaannya. Enak jadi buronta, akibatnya itu jadi buronan loh. Enak gak jadi buronan? Mau lebaran loh ini. Enak gak jadi buronan? Mau lebaran ini loh. Orang tua nangis terus menerus tiap hari. Enak gak sih? Belum ada kabar, mati HP-nya, kata Denny saat dihubungi. Sebelumnya Denny mengatakan Abdul Latif benar warga Tegal Bulut dan alamatnya sesuai dengan poster yang beredar di media sosial. Benar ya bahwa saudara yang berinisial A itu warga Tegal Bulut. Adapun status saudara A tersebut duda ya, dan wira swasta, dia bukan mahasiswa jelasnya. Denny mengatakan awalnya Abdul Latif izin kepada keluarga untuk pergi ke Surade menemui temannya. Orang tua Abdul Latif tidak mengetahui bahwa anaknya itu pergi untuk demo. Berbohong ke orang tua. Aduh. Wis pokoknya. Keadaan orang tersebut pada hari Minggu, dia bilang kepada keluarganya akan menemui temannya di Surade dan mungkin dari sana berangkat ke Jakarta. Menurut informasi dari Surade, benar dia ada yang mengajak ke Jakarta untuk demo, walaupun si A itu bukan mahasiswa, ungkap Denny. Tak hanya nama Abdul Latif yang tersebar di media sosial tersebut sebagai provokator penganiayaan terhadap Ade Armando. Di poster yang beredar terdapat 4 orang diduga pelaku pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Ade Armando. Kemarin, staf Kecamatan Tegal Bulut mengunjungi rumah Abdul Latif untuk mengonfirmasi kepergian Abdul Latif. Kasih Trantib Kecamatan Tegal Bulut, Denda Sudenda, mengatakan saat ditunjukkan foto dan video Abdul Latif di gedung DPR RI sedang menganiaya Ade Armando, orang tua Abdul Latif menangis. Ibunya terus-terusan menangis karena anaknya sampai kemarin belum pulang, sudah seminggu. Foto dan video Abdul Latif juga sudah menyebar sampai ke ponsel warga di kampung itu sebelum Denda tiba menemui orang tua. Coba deh, kebayang aing teh. Bapak dan ibunya mengakui bila anak bungsunya pergi dari rumah Minggu pekan lalu sampai kemarin belum pulang katanya. Cerita orang tua, sehari-hari Abdul Latif seorang pengembala domba dan mengurus serta mencarikan rumput. Anaknya pendiam, hanya lulusan SD lalu SMP-nya ikut paket B dan sempat mondok di pesantren di Kecamatan Kalibunder. Jelas dia. Cek deh itu harusnya ya, pesantrennya. Sekali lagi pesantren, mondok di pesantren di Kecamatan Kalibunder, jelas dia. Seminggu yang lalu, ia minta uang ke orang tuanya dengan alasan mau berangkat ke Jakarta bersama temannya. Oleh orang tuanya yang sehari-hari bekerja penyadap kelapa, hanya dibekali uang 30.000. Minggu berangkat pagi, sampai saat ini lebih kurang 1 minggu belum pulang juga. Saat saya berkunjung ke rumahnya, ibunya nangis terus. Ingin anaknya pulang, sabung Denda. Oke, itu ya. Intinya itulah, saya cukup sedih melihat, membaca orang tuanya gitu loh. Saya kebayang bagaimana yang menjadi orang tuanya. Seorang penyadap, hanya dikasih uang 30.000. Ya, dianya, anaknya itu penggembala domba. Sehari-hari mencari rumput. Coba. Nah, akibat racun yang disampaikan oleh Novel Bakmumin, Refli Harun dan kawan-kawannya, nah ini menghasilkan tangisan orang tua rakyat biasa.
Saran saya sih itu, sok aja. Yang punya dalil membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdul Latif, Diaul Haq dan kawan-kawannya, itu biarkan. Berani nggak digantikan tuh posisinya oleh Refli Harun, oleh Novel Bakmumin dan yang lainnya yang membenarkan tentang pengeroyokan itu. Jangan hanya bisa ngomong saja, terus memanas-manasi orang lain, terus memberikan semangat kepada orang lain bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya itu adalah kebenaran. Hingga pada akhirnya mungkin berharap akan melakukan hal yang sama oleh orang yang kena doktrinnya. Street justice dilakukan kembali kepada siapapun itu yang dipandangnya salah. Dianya yang enak mengeluarkan statement itu. Yang melakukannya nangis orang tuanya. Yang melakukan street justice nangis orang tuanya, malu keluarganya, saudara-saudaranya malu. Dianya mendekam di dalam penjara. Siapa yang bertanggung jawab akan di sini? Siapa? Coba. Sok. Saya mah nggak mau ingin ada korban setelah ini, nggak mau saya. Yuk kita sadar sama-sama, dong. Yuk kita sadar sama-sama, yuk. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ya yang dalilnya itu diambil dari orang-orang yang akan menjerumuskan kita, apalagi sampai ke dalam sel penjara. Karena yang akan merasakan kita, karena yang akan mengeluarkan air mata itu orang tua kita. Karena yang akan malu itu adalah saudara-saudara kita. Karena yang akan malu itu adalah pesantren tempat kita pernah tinggal di sana, guru-guru kita. Coba mikir. Mudah-mudahan kita tersadarkan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.